Bicara tentang bid'ah, ada mengatakan bersalam-salaman selepas sholat adalah bid'ah. Adakah ia benar, Ustaz? Jawapan ringkas, benar. Kenapa sahabat tak buat? Rasulullah tak buat. Senang kan? Mudah kan, insyaAllah. Kalau kita dah ada asas, ia akan memandu kita sampai kita mati. Asas-asas yang cukup jelas, bukti-bukti yang cukup kuat. Nabi tak buat. Dia nak cuba nak melawan Nabi, sahabat tak buat. Yang lebih hebat daripada sahabat, ya, ada sahabat lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Masyarakat buat kan? Nabi buat tak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Oh, dah lepas salam baru nak dah lepas salam, dah habis salat, baru nak salam aku. Sebelum salat tak nampak aku ke? Bagaimana dengan amalan masyarakat? Sesudah mereka salat, mereka akan bangun bersalam-salaman sambil bersalawat, ya. Duka citanya ini juga kalau kita lihat, dialah di antara budaya ataupun adat yang tersebar di kalangan masyarakat, yang mana kalau kita lihat secara prinsipnya dia tidak sabit daripada Nabi SAW, ya. Kalau kita sampai membudayakannya, ya, dia akan menjadi satu permasalahan, ya, kerana kita sudah mengadakan satu aturan baru di dalam solat kita, ya, di mana kita mengatakan bahawa sesudah solat, ya, tata cara solat tu tak berhenti di situ. Seolah kita mengatakan selepas salam, ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ada aturan-aturan yang lain, ada acara-acara lain, perbuatan-perbuatan yang lain yang perlu menyusulinya, iaitu dengan kita salam, ya, hadirin yang ada, atau kita bangun dan kita berbaris, ya, salam-salam seorang-seorang, ya. Ini adalah satu aturan yang baru di dalam tata cara solat, yang mana kita kata secara pasti, ya, Nabi SAW tidak melakukannya. Dan kita perlu berhati-hati, jangan kita kata ini kan baik, ya. Ucapan ini nampak mudah, tetapi sebenarnya kita perlu mengamatinya, ya. Bila kita kata ini kan baik, yang mana kita pun tak nafikan kalau kita pandang secara zahirnya tanpa apa juga sandaran ilmu, nampak macam baik sekali pandang, kerana dia ibarat orang sedang, ya, bersalaman, ya, sambil berselawat. Bersalaman ini secara amnya dalam agama memang ada, disyariatkan untuk kita bersalaman dengan saudara se-Islam kita. Berselawat juga satu yang dituntut, ya, kita disyariatkan untuk berselawat. Tetapi gaya dengan cara seperti ini yang kita maksudkan, ya, yang mana kita kata dia tidak sabit daripada Nabi. Maka bagaimana suatu yang Nabi tak buat, para sahabat tak buat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahkan ulama-ulama besar kita, ulama yang kita sanjung dan kita hormati, Imam Syafi'i rahimahullah, dia tidak menyebutkan, dia tidak menyarankannya, bahkan dia sendiri tidak melakukannya, ya, perbuatan seperti ini. Lalu kita mengatakan ini kan baik. Maka persoalan kita, daripada mana kita, atas sandaran apa, atas alasan apa kita mengatakan bahawa ia adalah baik? Ternyata bahawa ucapan yang nampak mudah ini, ya, dia sangat berat, ya. Dia ternyata dia datang daripada pandangan akal semata-mata, atas pandangan sekali yang kita sebut tadi, sekali pandang nampak macam baik, ya, kita kata. Tetapi tu yang kita nak kata, dalam beragama, ya, perkara baik dan tidak baik perlu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Anda selesai menunaikan salat, Anda salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dalil dan contoh ada. Apa itu? Begitu selesai, Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Maka jika Anda tuntas mengerjakan salat, berzikirlah kepada Allah. Hadis Muslim hadis 593. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Setelah itu lanjutkan Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya sampai 597. Jadi setelah salat adalah zikir, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, selanjutnya berdoa dan seterusnya. Baik, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba tangan disodorkan untuk salaman, kanan dan kiri. Boleh tidak? Boleh tidak? Yang boleh angkat tangan, yang tidak boleh angkat tangan. Yang wallahu a'lam, nggak usah angkat tangan, karena waktu kita mau habis di sini. Lihat sini, untuk menentukan boleh dan tidak, tadi kaidahnya. Lihat, ini sederhana, cuman satu bagian dari kalimat, tapi maknanya dalam. Boleh dan tidak, jangan asal bicara ini boleh, ini tidak. Anda tidak boleh menghukumi sesuatu di syariat kecuali memahami ketentuannya. Apa landasannya? Mana dalilnya untuk menentukan boleh? Anda tidak paham dalil, jangan bicara hukum. Kata Imam Malik, Anda hafal 100.000 hadis tapi tidak memahami isinya, jangan bicarakan tentang hukumnya. Apalagi Anda yang tidak hafal hadis baru tahu terjemahannya, tiba-tiba memberikan hukum pada orang lain, itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Nah, bagaimana menentukannya? Apa dalilnya? Tayyib. Hadis riwayat At-Tirmidzi menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun kapanpun, catat kalimat itu, dimanapun kapanpun, mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau di kantor, mau di rumah, kapanpun dalam kondisi yang dibenarkan, mau setelah sholat, mau di luar sholat, yang dibenarkan, karena di dalam sholat gak mungkin Allahu Akbar, Allahu Akbar, mustahil. Dalam kondisi yang dibenarkan, ba'da salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Di luar masjid, fayatasafahani, tiba-tiba keduanya bersalaman, salaman. Ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Maka diampuni dosa-dosa yang pernah melekat pada keduanya. Pada keduanya. Ini pernah membicarakan keburukan pada orang ini pernah berprasangka yang tidak baik, tiba-tiba salaman. Tapi salamannya menggunakan tasafah. Dari kata safaha, sesuatu yang lapang hatinya. Jadi ketika bersalaman itu ada kelapangan dalam hati. Masya Allah, salaman. Maafkan Pak ya, kalau selama ini ada yang khilaf, saya juga sama. Jadi lapang suasana hati. Itu begitu belum lepas ini, digugurkan dosa-dosa yang pernah melekat di antara keduanya. Ingat kalimatnya itu tajam, bukan salaman biasa. Kalau cuman begini, satu nengok ke barat, satu ke timur, masyriq wal maghrib, nambah dosa. Apa kabar? Baik. Satu dosa, yang ini dosa. Jadi begitu Anda salaman, fayatasafahani, lapang hati, ghufira lahum qabla an yatafarraqa, turun ampunan Allah pada keduanya sebelum dia berpisah. Begitu berpisah, sudah tidak membawa dosa di antara keduanya. Baik, sekarang persoalannya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba salaman, tek kanan, tek kiri. Dalilnya ada yang tadi. Karena hadis tadi tidak membatasi. Mau ba'da salat, mau di luar masjid, mau jadi dari salat, yang penting salaman. Boleh tidak? Boleh kalau bicara dalil, itu boleh. Cuman persoalannya, contoh tidak ada. Kaidah mengatakan kalau tidak ada contoh, ya tidak ada masalah. Yang penting ada dalil. Karena patokannya dalil ada. Karena tidak setiap kesempatan Nabi mencontohkan itu, dalilnya ada. Tapi kaidah mengatakan, kalau dalil plus contoh bertemu dalil tanpa contoh, maka dahulukan dalil plus contoh. Dan akhirkan dalil tanpa contoh. Paham? Di begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Anda zikir terlebih dahulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selesai. Assalamualaikum akhi, assalamualaikum akhi. Masya Allah, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. Makanya Nabi selesai salat, beliau bersalaman. Sahabat mengejarnya. Ada Anas mengejar Nabi, dan sebagian mengejar Nabi, salaman mengejar Nabi SAW. Hadisnya sahih, bahkan di Al-Bukhari. Paham ya? Jadi tidak ada masalah teman-teman sekalian, tapi kita paham fikih prioritas. Kecuali ada orang yang belum paham, tiba-tiba Anda sedang berzikir, astagfirullah, astagfirullah, tiba-tiba tangannya begini kepada Anda. Anda sedang berzikir, tangan sahabat Anda diulurkan kepada Anda seperti ini. Assalamualaikum. Mana hukumnya? Menjawab dulu salaman, atau Anda kemudian meneruskan zikir Anda? Assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah. Hati-hati. Setiap penghormatan pada seseorang, maka kaidahnya menjawab penghormatan itu wajib hukumnya, didahulukan dibandingkan meneruskan sunnah yang dilakukan. Menyampaikan salam sunnah, menjawab salam wajib hukumnya. An-Nisa ayat 86.
Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha wa radduha. Jika Anda diberikan penghormatan dalam bentuk salam kalimat atau dalam bentuk ekspresi atau dalam bentuk gestur, maka wajib Anda meresponnya dengan yang lebih baik daripadanya. Dengan kalimat assalamualaikum, jawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan sunnah, menjawab wajib hukumnya. Maka dalam keadaan Anda berzikir, ada orang menyodorkan tangan, respon tangannya. Waalaikumsalam. Zikir, astagfirullah. Astagfirullah. Merespon, please ada nilai dakwah di dalamnya. Paham ya? Assalamualaikum. Astagfirullah. Cari masalah Anda. Cari masalah. Gak direspon. Jenggot baru 3 nggak ngerespon. Jadi ke jenggot lah dia. Apa hubungan salaman dengan jenggot? Yang salaman tangan, yang disoal jenggot. Jadi sudahlah. Ya, hal-hal yang tidak penting, lupakan aja gitu kan. Lupakan aja. Jadi makanya luaskan wawasan kita. Pelajari dengan lebih baik dan tempatkan hukum sesuai dengan tempatnya. Sehingga setelah belajar, yang biasa salaman pun mengerti. Oh, rupanya zikir didahulukan. Habis zikir saya salaman. Maka dia tungguin habis zikir. Begitu mau salaman pulang. Ya, bisa itu kan? Mungkin besok salamannya. Bismillah. Enaknya. Jelas ya?